Indonesia merupakan negara penderita TB terbanyak ketiga di dunia. Cara penularannya hampir sama dengan COVID-19, yaitu melalui percikan dahak. Bedanya, kuman TB lebih lama bertahan di luar tubuh dan sudah ada obatnya. Walaupun begitu, masih juga banyak penderita TB yang sudah berobat tapi tidak sembuh, malahan kebal terhadap obat dan menyebabkan kematian. Saya Sarifah. Saya Sori Muda. Saya Eva Wani. Dalam video ini, kami tim penelitian DRPM tahun 2020-2021 dari FKM USU akan menjelaskan hal-hal penting tentang TB, pencegahan, penemuan, dan pengobatan sampai sembuh yang dikenal dengan TOS TB. Dan tidak hanya itu, para tamping yang akan dilatih hari ini selain paham tentang TB juga telah dipilih dan diharapkan dapat menyebarkan pengetahuannya kepada WBP melalui kelompok sebaya atau peer group. TB adalah penyakit menular yang terutama menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya, seperti kelenjar getah bening, tulang, selaput otak, usus, dan banyak organ lainnya. TB disebabkan oleh kuman yang namanya Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Mirip seperti virus corona, TB menular dari percikan liur atau dahak menderita TB yang batuk atau bersin sembarangan. Percikan dahak yang sudah lama berada di ruangan pun bisa menularkan kuman TB. Kuman yang masuk ke dalam tubuh bisa hidup dan berkembang biak selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa gejala. Tapi gejala TB akan muncul ketika daya tahan tubuh sedang lemah. Gejala TB utamanya adalah batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu. Gejala lainnya batuk bercampur darah, sesak napas, nyeri dada, berat badan turun, sering merasa lemas atau kurang enak badan, demam atau meriang yang berkepanjangan, sering berkeringat di malam hari padahal tidak sedang melakukan apa-apa. Untuk mengetahui apakah seseorang sakit TB, maka harus dilakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak dilakukan 3 kali dalam 2 hari berturut-turut. Jika sudah terinfeksi kuman TB, masih ada jalan untuk sembuh. Pasien harus mengkonsumsi obat antituberkulosis atau disingkat OAT. Pasien minum obat selama 6-8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, pasien minum obat merah setiap hari selama 2-3 bulan. Tahap selanjutnya, pasien minum obat kuning 3 kali seminggu selama 4-5 bulan. Supaya keberhasilan minum obat terpantau, ada 3 kali jadwal pemeriksaan ulang dahak untuk mengecek kesembuhan setelah minum obat TB, yaitu pada bulan kedua, kelima, dan bulan ke-6. Namun apabila muncul gejala efek samping seperti nyeri sendi, kesemutan, sampai dengan rasa terbakar di kaki, gatal disertai kemerahan atau bintik-bintik pada kulit, gangguan pendengaran atau penglihatan, limbung, kuning pada mata atau kulit, dan gelisah serta muntah-muntah, maka segera kunjungilah petugas kesehatan terdekat. Efek samping seperti itu butuh penanganan lebih lanjut agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Ada 2 tips utama agar proses penyembuhan TB berjalan dengan lancar. Pertama, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut PHBS, yaitu melalui membuka jendela dan pintu setiap pagi yang bertujuan agar sinar matahari langsung dapat masuk dan mematikan kuman TB. Makan makanan yang bergizi, tidak merokok dan minuman keras, menjemur tilam 2 minggu sekali, mencuci pakaian hingga bersih, istirahat yang cukup. Kedua, tips untuk mencegah penularan TB dengan cara tutup mulut dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk. Segera mencuci tangan setelah menutup batuk bersin dengan tangan kosong. Tidak sembarangan membuang dahak dan memakai botol sosa sebagai wadah membuang masker dan tisu bekas batuk dan bersin. Nah, apakah botol sosa itu? Sosa adalah singkatan dari Sori Sarifah yang menemukan dan sudah mendapatkan hak paten untuk botol sosa ini.
Penggunaan botol sosa sangat penting untuk memutuskan rantai penularan TB. Seperti inilah cara menggunakan botol sosa. Pertama, isi separuh botol sosa dengan cairan Lysol. Masukkan masker habis pakai dan tisu bekas penutup batu sesegera mungkin ke dalam botol sosa. Setelah 24 jam, buang isi botol ke dalam wadah plastik dan buang ke tempat sampah. Ayo, gunakan botol sosa sampai sembuh. TB sendiri bukanlah suatu penyakit yang diderita satu orang saja, tetapi juga orang di lingkungan sekitarnya karena penyakit ini menular dan bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, dibutuhkan yang namanya peer group atau kelompok sebaya. Peer group adalah orang-orang yang biasa diajak berinteraksi, bertukar pikiran dan pengalaman. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan perubahan dan perkembangan untuk kehidupan bermasyarakat dan pribadi. Namun, ada kalanya kelompok sebaya seperti ini bisa menghadapi kesulitan, seperti rasa ketidakcocokan karena tidak punya kesamaan dengan salah seorang anggota atau bisa saja ada pergesekan antar peer group. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketua anggota peer group yang ramah, lancar menyampaikan pendapatnya, tidak mudah tersinggung, punya inisiatif, ahli memecahkan masalah, terbuka dengan hal baru, mau belajar, dan saling penting adalah suka menolong. Peer group yang baik sebagai fasilitator kader kesehatan harus terdiri dari 8-12 orang, anggotanya dikenal di lingkungannya, punya minat untuk berbagi informasi tentang kesehatan, aktif dalam kegiatan sosial, lancar membaca dan menulis, anggotanya punya sifat yang berbeda untuk menciptakan keseimbangan saat proses pengambilan keputusan. Cukup banyak syarat yang harus dipenuhi, tapi sebenarnya menjadi anggota peer group tidak sulit. Paling penting adalah bisa memahami dan menyampaikan info kesehatan tanpa menggurui, mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan, terbuka dan tidak diskriminatif, dan paham bahwa dirinya bukan ahli meskipun tahu lebih banyak daripada teman-temannya, dan tetap percaya diri. Dengan adanya dialog, pendidik bisa memberikan kesempatan bicara untuk orang lain dan terhindar dari kesan sebagai orang yang sok tahu dan pemaksa. Rasa saling memahami dan mendukung dari lingkungan tidak hanya berpengaruh kepada kesembuhan, tapi putusnya rantai penularan. Bagi WBP dan lingkungan WBP dengan penderita TB, beraktivitaslah seperti biasa. Jika ada seseorang yang mempunyai gejala TB, segera anjurkan untuk memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan. Awasi pengobatan sampai selesai dan dukung untuk berperilaku sehat. Selama pasien TB menelan obat dengan benar, maka risiko penularan akan hilang. Mari bersama kita putus rantai penularan TB.